Sebuah indekos di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan menyediakan kamar sebagai tempat isolasi mandiri bagi warga positif COVID-19 yang kesulitan memperoleh tempat isolasi mandiri. Kondisi pasien pun secara teratur dipantau dan juga memperoleh bantuan pengobatan dari puskesmas setempat. Terus meningkatnya angka pasien COVID-19 tanpa gejala membuat ruang isolasi di beberapa rumah sakit rujukan penuh. Pasien pun kerap kesulitan untuk mendapatkan fasilitas isolasi mandiri. Melihat kondisi ini, Taufik Imam Santoso, warga Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berinisiatif untuk mengalihkan usaha indekos yang ia miliki sebagai tempat isolasi mandiri bagi warga sekitar rumahnya yang terpapar COVID-19. Indekos milik Taufik adalah bangunan 2 lantai yang terdiri dari 2 kamar di lantai atas untuk pasien yang terpapar COVID-19 dalam satu rumah. Sedangkan 2 kamar di lantai bawah digunakan bagi mereka yang masih sehat jika ada keluarganya yang terpapar. Masing-masing lantai berisi 2 kamar berukuran 4x5 meter yang telah dilengkapi kasur, lemari, kamar mandi di dalam, pendingin ruangan, hingga wifi. Semua fasilitas tersebut disediakan gratis. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Taufik Imam Santoso selaku pemilik indekos isolasi mandiri di wilayah Lenteng Agung. Selamat pagi Pak Taufik, apa kabar Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Mas Iman. Baik, kita apresiasi dulu apa yang sudah dilakukan Pak Taufik dan juga teman-teman di sana menyediakan ruangan khusus bagi warga yang hendak menjalani isolasi mandiri karena kita tahu juga beberapa layanan di rumah sakit rujukan ataupun di rumah sakit darurat begitu terkadang suka penuh dan butuh kemudian bantuan masyarakat setempat. Awalnya bagaimana Pak kemudian terpikir untuk menyediakan ruangan ataupun kamar gitu ya untuk masyarakat sekitar yang terpapar COVID-19 agar bisa menjalani isolasi mandiri di tempat Bapak? Ya, ini kan terkait dengan imbauan pemerintah di awal-awal COVID adanya isolasi mandiri. Terus kita berpikir bagaimana mereka-mereka yang tinggal di kontrakan yang terbatas ruangannya, yang tidak ada ruangan isolasinya. Nah, dari situ kalau ada yang terpapar satu, ya ini kan bahaya untuk warga yang lainnya yang sehat. Makanya dari itu kita berpikir yang terpapar ini untuk memutus penyebaran COVID ini saya tarik ke tempat kosan yang saya sediakan tersebut. Dan baru bisa terlaksana ya di awal tahun 2021 ini. Baik. Eh, Rata-rata mereka yang tinggal di sana atau menggunakan tempat atau ruangan isolasi ini, satu ruangan berisi satu orang atau ketika mereka satu keluarga bisa tinggal dalam satu ruangan tersebut atau kemudian ketika satu keluarga terpapar mereka akan dipisah per masing-masing ruangan, Pak Taufik? Artinya begini, kalau misalkan di keluarga itu ada satu kamar sih memang ideal untuk 2 orang itu cukup. Artinya gini, kalau di keluarga itu ada yang terpapar 2 orang, jadi satu kamar itu untuk keluarga itu 2 orang. Kalau misalkan satu kamar, satu yang terpapar satu ya saya sediakan satu kamar untuk 1 orang. Intinya seperti itu. Baik. Nah, kalau misalkan yang terpapar di sana dari keluarga itu ada 5 orang, 1 atau 2 orang yang sehat. Yang sehat ini yang saya tarik ke tempat kosan yang di bawah itu. Jadi seperti itu. Oke, ini kan ada beberapa layanan kemudian yang disediakan oleh puskesmas ataupun oleh pemerintah kota setempat gitu ya, dengan menyediakan seperti gor atau beberapa aula gitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika hendak melakukan isolasi mandiri gitu. Kenapa kemudian akhirnya beritikat baik untuk menyediakan ruangan di tempat Bapak sendiri gitu? Padahal kan kemudian tempat tersebut bisa dimanfaatkan untuk sewa ataupun untuk kebutuhan yang lain. Gitu. Artinya begini, selama fasilitas pemerintah yang disediakan itu penuh, ya bagaimana mereka memutus sementara memutus dari keluarga itu sendiri gitu loh. Nah, sambil menunggu dia di Wisma Atlet atau rumah sakit atau fasilitas yang lain, ini yang saya tarik dulu ke tempat saya. Baru dari sini saya kembalikan ke mereka, apakah mau di Wisma Atlet ataukah di rumah sakit seperti itu. Jadi sementara bisa di sana sambil kemudian menunggu kabar begitu ya, karena banyak masyarakat kemudian yang kesulitan saat menunggu kabar dari pihak terkait ruang isolasi mandiri begitu ya. Jadi harus ada tempat dan tempat isolasi mandiri sementaranya bisa digunakan indekos yang saat ini dimiliki oleh Pak Taufik. Pak Taufik sendiri
secara gratis begitu ya, sukarela menyediakan tempat tersebut dengan fasilitas yang saya lihat di gambar tadi cukup baik. Ada lemari, ada kasur, eee, full AC begitu ya, terus kemudian ada kamar mandi sendiri di dalam begitu. Ini betul gratis, Pak, gitu? Ya alhamdulillah kita juga di situasi seperti ini ya kita harus berbagilah dengan kesulitan yang ada di sekitar kita. Baik. Gratis ya. Baik. Pak, kalau untuk fasilitas seperti makanan sendiri, mereka kan tidak boleh keluar area begitu ya, artinya dijaga di sana, tidak boleh mondar-mandir kemanapun gitu. Untuk suplai makanan sendiri, itu disediakan oleh warga atau ada cara kemudian untuk mereka bisa mengakses, makanan dari luar? Artinya gini, untuk suplai makanan itu pertama ya dari pihak dia itu sendiri. Yang kedua ya dibantu oleh Satgas RT masing-masing, di mana ibu-ibu PKK itu yang Mhm, mengkoordinir warganya untuk berapa ya iuran gitu atau menyumbang mmm, untuk mmm, membantu warganya yang terpapar atau yang diisolasi di tempat saya. mmm. Seperti itu. Jadi ada guyup dan juga melibatkan masyarakat setempat untuk Betul. tadi fasilitas seperti makanan. Sejauh ini Pak, pemanfaatannya sudah berapa masyarakat yang memanfaatkan, layanan indekos yang diubah menjadi ruangan isolasi mandiri ini, Pak? Sejauh ini sudah 10 orang yang Hmm, menempati kamar isolasi tersebut. mmm, oke, baik. Apakah sampai sekarang masih ada kemudian yang, tinggal di sana, Pak, untuk menjalani isolasi mandiri? Atau justru sudah zona hijau sekarang di lokasi Pak Taufik? Ya, sampai saat ini kebetulan 2 hari yang lalu ada masuk 2 orang, Mmm, ya di lantai atas, itu yang OTG sama gejala ringan. Dan memang di lingkungan RW kami ini, paparan COVID ini sudah mmm, yang positif ini di angka 11 orang. mmm, oke, baik. Ada juga Pak di daerah lain kemudian yang menggunakan, pos RW begitu ya sebagai ruang isolasi mandiri. Mungkin boleh di-share sedikit atau cerita sedikit Pak, bagaimana proses pengamanan di sana agar kemudian masyarakat yang menjalani isolasi mandiri bisa dengan tegas dan juga disiplin begitu, tidak mondar-mandir karena terkadang suka merasa bosan kan ketika hanya beraktivitas dalam kamar gitu untuk sekian waktu yang lama. Ya artinya kan, si pasien ini, konsekuensinya dengan aturan yang sudah disampaikan oleh pihak puskesmas selama 14 hari. Memang, untuk pengamanannya memang pintunya ini kan Mmm, kita kunci gitu loh. Mereka mmm, bisa keluar masuk seenaknya aja gitu mhm, loh. Dan mhm, kalau kebutuhannya mereka apa yang perlu disampaikan bisa disampaikan ke saya atau mhm. bisa disampaikan ke keluarga atau disampaikan ke pengurus ibu-ibu PKK RT setempat, Mmm, gitu. oke. Jadi pintu aksesnya kemudian dikunci oleh pihak pengelola gitu ya, untuk Iya, nanti untuk kebutuhannya bisa menginformasikan ke pengurus RW ataupun RT setempat. Baik, Pak Taufik, terima kasih sudah berbagi inspirasi di Halo Indonesia kali ini. Semoga banyak kemudian yang terinspirasi juga agar mereka bisa gitu menyediakan ruangan-ruangan untuk masyarakat yang mungkin kurang mampu dan butuh ruangan isolasi mandiri untuk mereka bisa mengisolasi diri mereka saat terpapar COVID-19. Pak Taufik, terima kasih sekali lagi Pak Taufik sudah bergabung di Halo Indonesia. insyaallah. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang budidaya tanaman obat di tengah pandemi COVID-19. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.